Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kali ini kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Pak Yusuf Manubulu. Yesus durhaka kepada mamanya. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa, Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas ya, topiknya kali ini bukan tentang ustadz, tapi saya akan membahas tentang salah seorang hamba Tuhan di pendeta, yang mana dia mendapat pertanyaan dari teman-teman muslim. Dan pada akhirnya di sini saya hanya ingin menawarkan bantuan untuk membantu menjawab dan mengklirkan apa yang jadi pertanyaan dari teman muslim itu. Tampak. Ini berarti Luis ini merasa lebih pintar daripada pendeta tadi guys. Di pendeta tadi kan jawabnya ditanya sama teman muslim kan, dari golongan apa Yesus gitu. Kita kan jawabnya simpel, dia dari golongan manusia. Kenapa? Karena dia butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, dilahirkan dan meninggal gitu, ya kan? Itu di golongan manusia, tapi tadi jawabnya dari Tuhan, apa golongan Tuhan gitu. Jadi kelihatannya tadi memang sekilas memang pendeta itu susah menjawabnya gitu kan. Tapi sayang Luis nggak nyampaikan lengkap videonya. Tapi di sini Luis itu merasa lebih pintar daripada pendeta tadi gitu. Padahal jujur ya, kalau kita lihat konten-konten Luis ya, apa namanya? Justru dia yang apa ya, dia belagak sok pintar, dia komentari semua ustadz kita, ulama, bahkan pendeta juga gitu kan. Padahal dia nggak ada apa-apanya guys gitu loh, paham ya? Ini Luis nih betul kata siapa gitu ya, saya lupa, pada penebat waktu itu mengatakan Luis ini kepedean amat gitu. Boleh pede itu bagus, keren itu, tapi sangat tidak keren kalau anda pede tapi anda tidak ada ilmunya gitu. Itu memalukan. Lebih mending anda tuh kalau nggak ada ilmu ya, itu mending mingkem aja gitu. Ya banyak menyimak. Kita kan punya telinga dan mulut kan. Kalau anda tidak punya ilmu, anda gunakan telinga anda untuk mendengar, untuk menyimak, untuk menangkap, untuk mempelajari, mengkaji. Mulut hanya gunakan kalau anda punya ilmu gitu. Nah jadi lebih banyaklah gunakan telinga daripada mulut anda kalau anda tidak punya ilmu gitu kan. Kita akan lanjut lagi guys. Nah, supaya tidak terjadi kesalahpahaman gitu loh. Takutnya kan kalau jadi kesalahpahaman, dia salah mengerti, dan pada akhirnya banyak orang nanti salah paham tentang iman Kristen. Jadi bagusnya saya membantu untuk meluruskannya. Sebelum lebih jauh lagi, mari kita langsung aja nonton videonya guys. Ini saya ada sedikit pertanyaan, boleh enggak? Ya, boleh. Oh ya. Tapi ini saya perkenalkan nama dulu saya. ya, bukan untuk berdebat ya, Pak. Iya, bukan untuk berdebat. Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu. Ya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf ya. Ya, silakan, pertanyaannya apa? Halo. Ya, halo, begini Pak Yusuf. Ya. Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Ya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Ya, sampai di sini dia mencoba menggiring opini Pak Yusuf supaya dia mengakui bahwa Yesus itu adalah anak durhaka karena Gini ya. Ini sebenarnya bukan menggiring opini, tapi bermain logika, guys. Ngerti ya? Beda ya. Menggiring opini dengan logika itu beda. Jadi pertanyaan yang mengarah memancing logika kita guys gitu. Beda. Jadi
beda dengan menggiring opini, ya. Karena ini logik loh. Gimana bayangkan ya? Kita tahu kalau Tuhan itu adalah yang berkuasa atas nyawa makhluknya, ciptaannya, karena dia pencipta kan. Nah, maka tadi kan dipancing gitu. Bunda Maria manusia kan? Iya. Nah, bukti dia manusia apa? Dia mati kan? Nah, jadi saudara kita tadi ya, itu nicknya itu Rahmatan lil Alamin ya, dari Muslim itu pengen menegaskan kalau manusia itu bisa mati. Nah, dan sambungnya lagi adalah yang mencabut nyawa manusia sehingga dia mati itu adalah Tuhan. Sehingga Tuhan adalah pencabut nyawa. Ya, hanya Tuhan yang bisa mencabut nyawa manusia. Manusia tuh hanya bisa pasrah menerima nyawa dicabut. Nah, jadi ketika Bunda Maria yang diakui oleh pendeta tadi yang cabut nyawanya adalah Tuhan. Nah, sedangkan dia mengakui Yesus Tuhan, berarti Yesus adalah yang mencabut nyawa manusia, termasuk nyawa ibunya gitu. Nah, jadi itu kan berarti kan cabut nyawa itu sama dengan membunuh gitu ya, mencabut nyawa itu sama dengan membunuh. Jadi itu logika sederhana. Nah, makanya kita tahu ini benar, maka kita tolak mentah-mentah kalau Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena faktanya Yesus juga mati, seperti ibunya mati, Yesus juga mati, mengalami kematian. Tuhan tidak mati gitu kan. Kedua, Tuhan mencabut nyawa, sedangkan Yesus aja nyawa dicabut oleh Tuhan, ya kan? Yesus tidak mencabut nyawa sendiri, apalagi Yesus juga tidak mencabut nyawa ibunya. Nah, dengan mengakui terus terang dengan logik kalau Yesus cuma manusia, makanya tertolaklah logika yang mengatakan kalau Yesus mencabut nyawa ibunya, karena Yesusnya nyawa dicabut gitu. Itulah maksud Bapak itu. Dia pengen bermain logika. Nah, tapi sebenarnya saya ngerti nih, ya kan? Nah, ini Bapak tuh sebenarnya kalau kalian buat begini, ini jadinya gitu. Jadi kalau kalian menuhankan Yesus, sementara faktanya ya, yang Bapak tadi setuju, kalau Tuhan adalah pencabut nyawa, berarti kalau Yesus Tuhan, berarti dia mencabut nyawa ibunya termasuk dirinya gitu. Nah, tadi sama dengan yang membunuh ibunya. Karena mencabut nyawa sama dengan membunuh. Karena dengan mencabut nyawa itulah orang itu mati. Paham ya? Nah, jadi logika ini sebenarnya sederhana, tapi Luis nggak mengerti nih guys. Ya, dikatakan ini menggiring opini. Enggak, ini logika. Jadi setiap apa tuh ada konsekuensinya. Kalau Anda meyakini begini, nah, pasti ini terjadi. Itu nggak bisa ditolak. Karena itu ada sebab akibat. Kalau sesuatu ini Tuhan, berarti dia harusnya begini, begini. Kalau dia manusia, dia harusnya begini, dan tidak begini gitu. Paham ya? Ini logika sederhana yang Luis tidak mampu gitu untuk menangkap itu. Nalarnya nggak sampai guys, termasuk pendeta tadi gitu kan. Karena bunuh mamanya guys. Cara berpikirnya orang ini kok aneh gitu. Kok bisa Tuhan ketika mencabut nyawa seseorang itu dikatakan dia pembunuh dan durhaka? Sekarang logika berpikirnya dibalik deh. Kalau misalnya Tuhannya Bapak ini itu adalah Tuhan yang bisa mencabut nyawa, lalu siapa yang mencabut nyawa dari nabinya Bapak ini? Ya pasti Tuhan kan. Apakah Tuhan berdosa ketika mencabut nyawa dari nabinya dia? Nah, berbeda logikanya. Makanya lu bisa ngerti ya, Tuhan itu beda sama anak, beda dengan manusia ya. Tuhan adalah pencipta ya, manusia atau anak adalah ciptaan. Manusia itu kena namanya pahala dan dosa, Tuhan tidak. Itu bedanya Tuhan sama manusia ya. Nah, jadi Yesus kan sebagai anak nih. Tuhan kan tidak punya ibu, nggak punya bapak ya. Allah itu Esa, dia nggak punya bapak, ibu dia nggak punya anak juga. Dia adalah Tuhan pencipta. Makanya ketika termin mencabut nyawa dilakukan oleh Tuhan, itu layak, pantas, karena dialah yang menciptakan, dia yang mematikan juga. Dia menghidupkan, dia mematikan. Manusia tidak menghidupkan, jadi tidak mematikan juga. Jadi makanya ketika manusia membunuh seseorang ya, kalau Tuhan kan mencabut nyawa dengan banyak cara, bisa dengan di atas kasur meninggal lagi sakit, atau gak ada apa-apa tiba-tiba meninggal, atau kecelakaan, atau dibunuh orang. Itu cara Tuhan mencabut nyawa. Tuhan sah mencabut nyawa, punya wewenang karena dia Tuhan.
Dia tidak punya ibu bapa, dia pencipta. Manusia, apalagi anak, itu bukan pencipta. Dia kena dosa dan pahala. Dia kena penilaian dari Tuhan. Jadi ketika seorang manusia ya mencabut nyawa orang lain, ya kayak saya mencabut nyawa orang lain dengan membunuhnya, itu atau dia meracunnya gitu, itu sama saya dengan ya membunuhnya gitu. Jadi itu kena hukum dosa pahala, kena karena kita sama-sama ciptaan. Ketika Yesus mencabut nyawa ibunya, kan dia kan anaknya gitu, status Yesus kan anak ibunya, paham ya? Allah tidak punya ibu. Jadi ketika Allah mencabut nyawa manusia itu adalah posisi di bawah ya, ciptaan. Jadi kayak saya nih, saya pencipta misalnya, ciptaan tapi bukan Tuhan ya, ciptaan yang lain lah. Jadi saya menciptakan robot, menciptakan apa gitu kan, barang-barang elektronik, lalu saya matikan, saya bakar itu ciptaan saya, nggak masalah, saya yang buat kok. Tapi ibu saya binasakan, saya cabut nyawanya, durhaka nggak? Durhaka, karena sesama ciptaan. Nah itulah posisi Yesus tuh bedanya dengan Tuhan. Yesus kena namanya anak gitu, karena Yesus punya ibu, Allah nggak punya ibu. Jadi ketika Tuhan Allah itu mencabut nyawa manusia, itu nggak masalah. Jadi dia tidak ada mencabut nyawa ibunya, mencabut nyawa ayahnya, atau sesama Tuhan, nggak ada. Tapi Yesus mencabut nyawa sama manusia. Bukankah Yesus kalian akui 100% manusia? Berarti ketika dia mencabut nyawa manusia, ya, dia sama dengan membunuh manusia, guys. Apalagi ibunya berarti durhaka. Itu logika berpikirnya begitu. Jadi Louis balik pun jadi malah kentara, ya, kentara, gitu guys. Karena posisi Yesus sebagai seorang anak, Tuhan bukan anak siapa-siapa. Yesus adalah anak Maria. Itu perbedaannya. Sehingga kalau Tuhan mencabut nyawa manusia, tidak masalah, karena itu ciptaannya. Dia menciptakan. Apakah Yesus menciptakan ibunya? Tidak. Makanya ketika Yesus mencabut nyawa ibunya, Yesus durhaka, karena itu ibunya. Paham ya? Kalau Allah mencabut nyawa ciptaannya, bukan nyawa ibunya. Itu poinnya yang harus tulis, mengerti logikanya gitu guys. Ya enggak. Kenapa? Karena dia yang mempunyai kuasa atas apa? Atas nyawa manusia. Itu otoritasnya. Dia yang menciptakan manusia, dia mencabut nyawanya. Ada nggak dalil Yesus menciptakan manusia? Dia aja ciptaan guys. Tidak ada dalil Yesus menciptakan manusia. Jadi jangan mengada-ngada. Dan tidak ada dalil Yesus menguasai nyawa manusia. Yesus diberikan kuasa oleh Bapaknya untuk domba-domba. Jadi untuk mengelola, hanya mengelola guys. Mengelola artian untuk mengarahkan umatnya gitu. Dia tidak punya kuasa atas nyawa seorang, ya kan? Makanya Yesus itu hidup ada waktu tertentu. Dia hidup setelah ibunya. Jadi bagaimana bisa dia berkuasa atas dia menciptakan ibunya? Jangan soal lagi Adam deh, ibunya aja dulu. Sedangkan dia aja diciptakan lewat ibunya, paham ya? Dia Yesus dilahirkan itu berarti diciptakan kan? Karena seorang belum lahir itu belum diciptakan. Jadi seorang itu baru diciptakan setelah dia dilahirkan, paham ya? Lahir itulah bukti orang itu tercipta. Saya sebelum lahir saya belum tercipta guys. Mungkin tercatat terencana nanti akan lahir si Bobby pada tahun 1982. Belum ada saya diciptakan waktu itu. Nah, ketika tanggal 8 Juli tanggal lahir saya 8 Juli 82, saya dilahirkan. Itulah artinya saya diciptakan. 8 bulan sebelum saya dilahirkan. Itu mulai proses penciptaan saya. Sebelumnya saya belum ada, hanya rencana Tuhan bahwa nanti akan ada ciptaan namanya Bobby. Paham ya? Sama berlaku dengan Yesus. Yesus sebelum dia kandung ibunya, itu Yesus belum ciptakan. Nah, bagaimana bisa seorang yang belum menciptakan media dia diciptakan, yaitu ibunya? Gitu. Logika di mana? Bagaimana bisa dia mencabut nyawa ibunya, sedangkan nyawanya aja dicabut oleh sesuatu yang lain? Gitu guys. Yang mencabut nyawa Yesus ya, ingat, yang membunuh Yesus siapa? Siapa yang membunuh Yesus? Orang-orang Yahudi dan orang-orang tentara Romawi yang menyalib dia. Itu yang mencabut nyawa dia secara kasat mata. Ya. Tuhan mencabut nyawa Yesus melalui perantaran tentara Romawi, ya, dan kaum Yahudi. Jadi ketika ada orang dibunuh,
itu yang membunuh dia adalah orang yang membunuhnya. Kasus Yesus yang membunuh dia adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi yang menyalibnya. Itu yang membunuh Yesus, ya kan? Nah, jadi Tuhan membunuh Yesus melalui perantara orang-orang itu gitu. Paham ya? Jadi logikanya Yesus saja dicabut nyawanya oleh tentara Romawi, ya, melalui perantaran tentara Romawi oleh Tuhan. Bagaimana dia mencabut nyawa orang lain? Jadi ketika Yesus itu ya, sama kayak dia dilahirkan gitu. Jadi intinya adalah ini nonsense guys. Kalau Anda pakai logikanya, Anda dalilnya tidak ada. Yesus berkuasa atas hidup dan mati seorang, nggak ada dalilnya gitu. Jadi jangan mengada-ngada, ya kan? Yang juga itu terserah dia, karena dia adalah Tuhan yang berotoritas atas segala sesuatunya. Tapi kalau dikatakan durhaka, jangankan lagi dia berkuasa atas nyawa orang lain. Dia aja tidak berkuasa atas nyawa sendiri. Apa kata dia waktu dia berdoa di Taman Getsemani? Dia sujud lalu dia berdoa, ya. Ya Tuhan, ya Allah gitu kan. Jikalau cawan ini sehendaknya berlalu, tapi bukan sesuai dengan kehendakku, tapi kehendakmu. Berarti dia tunduk pada kehendakmu gitu, bukan kehendak dia, ya. Dia pengen ada kehendak untuk ini cawan berlalu, cobaan ini berlalu, alias dia selamat. Tapi bukan dengan kehendak dia, tapi dengan kehendak Tuhannya gitu. Makanya dikatakan dengan kehendakmu, bukan dengan kehendakku. Itu artinya dia tunduk atas keselamatan dia, atas kehendak Tuhannya, guys, gitu loh. Ini nyawanya itu tergantung Tuhannya. Kalau dia Tuhannya menginginkan dia mati pada waktu itu, ya dia mati, ya kan? Jadi poinnya itu, guys. Jadi dia tidak berkuasa bahkan atas dirinya sendiri gitu, ya kan? Paham ya logikanya? karena membunuh seseorang, ya contohnya ketika Yesus membunuh Maria ketika Maria masih hidup. Ketika Yesus masih hidup, dia belum bangkit dan dia belum naik ke surga. Dia bunuh mamanya, dia tusuk mamanya pada waktu itu sebelum dia mati, bangkit lalu naik ke surga. Ya itu bolehlah dikatakan durhaka. Tapi persoalannya kan, apa bedanya? Posisi Yesus kan Tuhan. Apa bedanya ketika dia belum bangkit dengan udah bangkit? Sama-sama dia posisinya anaknya, ibunya gitu, guys. Masa setelah dia bangkit dia bukan anaknya lagi? Paham ya logikanya ya? Sama makanya kayak maling kundang itu, guys. Ketika dia masih miskin, ya, dia akui itu ibuku. Ketika dia sudah kaya, jadi raja, itu bukan ibuku, karena durhaka. Nah, masa Yesus disamakan seperti itu? Ketika dia belum bangkit, nggak apa-apa, nggak boleh dia bunuh ibunya. Kalau dia bangkit boleh. Ini logika macam apa coba? Kan? Yesus selamanya akan jadi anaknya Maria. Itu nggak bisa ditolak. Walaupun dia sudah dikatakan bangkit belum sama kayak saya juga nanti bakal mati dan akan dibangkitkan kembali, kita semua. Ibu saya tetaplah ibu saya, bapak saya tetaplah bapak saya. Tidak mungkin mereka tidak jadi ibu dan bapak saya. Wong saya dilahirkan dari mereka, jadi kita dilahirkan dari siapa tuh nggak bisa dihapus selamanya, guys. Paham ya? Walaupun jahat pun ibu bapak kita, walaupun masuk neraka pun dia tetap ibu bapak kita gitu. Nggak bisa, dari ceritanya Yesus belum bangkit itu nggak boleh bunuh ibunya, kalau udah bangkit dia boleh gitu. Ini logika macam apa ini? ketika matinya Maria itu bukan karena pembunuhan Yesus yang dia datang tikam mamanya. Dan ini nggak bisa disamakan dengan orang yang pergi membunuh. Beda dong, Yesus tuh tidak pernah membunuh orang lain. Mencabut nyawa sama dengan membunuh, guys. Paham nggak? Orang mati ketika dicabut nyawanya. Jadi sebenarnya ya, kalau dalam Islam itu disebut malaikat pencabut nyawa, ya. Itu memang tugasnya mencabut nyawa. Karena manusia memang takdirnya adalah mengalami kematian. Kalau dia tidak mengalami kematian, berarti dia Tuhan. Nah, tugas malaikat itu, kalau mereka mungkin percaya Tuhan ya, itu adalah mencabut nyawa manusia, mencabut seluruh nyawa makhluk hidup gitu. Nah, caranya bisa macam-macam. Bisa lewat kecelakaan, bisa lewat mati mendadak, bisa lewat sakit, bisa lewat tenggelam dan macam-macam itu. Nah, itu cara Tuhan atau malaikat mencabut nyawa manusia. Paham ya? Caranya gitu. Nah,
Dan dan itu sudah ditentukan di sana, ya ditentukan nanti si Anu takdirnya meninggal karena ini, karena waktu itulah dicabut nyawanya. Nah, jadi sebenarnya kematian itu adalah proses pencabutan nyawa gitu guys. Karena ketika dia mati, anggaplah kayak dibunuh gitu, itu berarti disitulah nyawanya dicabut. Kalaulah dia mau dibunuh tapi belum waktunya mati, ya makanya ada orang-orang yang walaupun udah terluka parah, dia kayaknya udah sekarang itu selamat, itu memang belum takdirnya gitu guys. Jadi intinya adalah ya, ketika seorang mati itu faktanya dicabut nyawanya, baik lewat dibunuh ataupun itu loh logikanya. Jadi makanya ketika orang saya misalnya menyerang orang tertentu, misalnya saya tembak siapapun itu, tapi dia nggak mati, itu saya nggak bisa dikatakan saya tuh membunuh dia karena dia belum mati. Nah, yang fakta yang membunuh itu adalah malaikat atau Tuhan, karena dia memang mencabut nyawanya gitu. Bahkan malaikat atau Tuhan tuh membunuh ketika manusia itu bukan dengan cara dibunuh. Saya lagi tiba-tiba kayak ada orang yang lagi main bola tiba-tiba mati kan. Lagi sholat tiba-tiba mati. Nah, itu adalah membunuh namanya. Tapi yang membunuh itu siapa yang berhak gitu guys. Ya, siapa yang berhak gitu. Sama anggaplah kayak kita, pemerintah kita misalnya nih, atau pemerintah dunia, ketika dia menjatuhkan hukuman mati, itu dia merasa berhak untuk membunuh orang melalui hukuman mati gitu. Jadi membunuh itu boleh kalau ada haknya. Pemerintah membunuh seorang pembunuh gitu, balasannya setimpal. Ketika dia membunuh orang lain, apalagi dengan perencanaan, dia dihukum mati. Banyak kasusnya kayak siapa ya? Ya kayak yang pelaku pembunuh yang dihukum mati itu guys. Itu pemerintah merasa berhak gitu. Ya kan? Nah, apalagi Tuhan itu berhak membunuh ya. Karena beda dengan membunuhnya pemerintah ya, karena hukuman. Tuhan membunuh memang karena keharusan. Karena manusia itu memang takdirnya mengalami kematian. Mau nggak mau, suka nggak suka. Karena nanti semua manusia akan dibangkitkan pada hari akhir untuk menerima ganjaran surga atau neraka gitu. Jadi nggak bisa ditolak, dihindari kematian itu. Yang punya wewenang adalah Tuhan. Jadi faktanya, logikanya adalah ya, apapun cara membunuhnya ya, intinya orang itu mati aja, itu membunuh namanya. Kalau saya mencoba membunuh orang tapi dia nggak mati, saya nggak bisa dikatakan membunuh gitu. Saya tembak dia, misalnya saya tusuk, tapi dia nggak mati, saya nggak bisa dikatakan saya pembunuh dia, nggak bisa, dia nggak mati kok. Paham ya? Logika berpikirnya itu loh guys. Jadi seandainya kemarin tuh Yesus nggak mati, jadi ini versi Kristen lah ya. Kalau versi kita diselamatkan gitu. Kita bawa ke versi Kristen. Yesus itu kalau kemarin dia nggak mati, itu dia nggak bisa dikatakan orang Romawi itu membunuh dia. Tapi faktanya orang Romawi itu membunuh dia, karena dia kan menurut keyakinan orang Kristen dia mati di salib itu. Berarti dia dibunuh, berarti Tuhan ya membunuh dia. Kalau kita percaya kita malaikat. Tapi kepercayaan kita juga dia nggak dibunuh sebenarnya guys. Dia diselamatkan. Tapi anggaplah kita pakai versi Kristen. Berarti Tuhan membunuh dia melalui tangannya orang Romawi. Paham ya? Berarti Yesus saja dibunuh oleh Tuhan. Yesus nggak dibunuh melalui perantaran orang Romawi gitu. Jadi nggak logis kalau dikatakan tadi apa katakan dia. Jadi membunuh itu hanya ketika orang itu menusuk-nusuk gitu. Itu ya dalam term manusianya. Oke. Term manusianya Yesus harus membunuh itu kalau dia menusuk sampai mati. Kalau nggak mati nggak bisa dikatakan Yesus membunuh. Dan Yesus memang tidak pernah melakukan itu. Tapi ini termen mencabut nyawa guys. Kematian itu adalah dialami ketika nyawa dicabut. Itu yang harus tidak pahami guys. Ini otoritas Tuhan mencabut nyawa, berarti otoritas Tuhan itu sama dengan membunuh orang. Nah itu wajar. Nggak ada orang menyalahkan Tuhan membunuh orang, nggak ada menyalahkan. Ya, ada bayangkan bahkan Tuhan membunuh orang ketika orang itu lagi sholat, lagi main bola. Kalau orang bilang itu jahat, nggak ada. Kenapa? Karena memang itu waktunya manusia itu harus mati. Paham ya? Ada nggak orang yang ngomong ketika ya tadi saya katakan orang lagi main bola tiba-tiba mati. Kita orang bilang kan, ih Tuhan jahat deh. Orang itu kan lagi main bola kok dibunuh gitu kan? Enggak, kenapa? Orang tahu yang melakukan itu adalah yang punya wewenang, itu Tuhan. Dan orang itu memang takdir harus mati gitu. Tapi seorang manusia yang menusuk orang lain, ya, mempercepat kematian orang lain, padahal belum takdirnya,
ya kan? Dalam artian bukan apa ya? Ya dia mencoba membunuh gitu. Bisa itu takdirnya dibunuh orang itu, bisa tidak. Tapi dia melakukan sesuatu yang mencoba untuk mendahului gitu, ya kan? Kita nggak tahu tadi orang ini meninggal karena memang dibunuh apa tidak. Tapi dia orang ini mencoba untuk melakukan kejahatan gitu, menusuk sampai mati gitu. Nah, jadi intinya adalah Tuhan yang mencabut nyawa manusia melalui banyak caranya. Jadi ketika ada orang mati, kalau Yesus Tuhan, berarti dia mencabut nyawa manusia, dia membunuh orang itu. Tapi masalahnya adalah Yesus nggak berhak karena dia adalah manusia. Ya, Tuhan berhak mencabut nyawa, gitu loh guys logikanya. Arti ketika dia jadi manusia ya, dia tidak membunuh orang lain. Dia tanpa dosa, tidak melakukan pembunuhan. Ini ya beda dengan nabi lain yang mungkin membunuh orang lain. Persoalannya di sini, Nabi lain bunuh lain gimana cita? Ya, guys. Kalau nama dalam peperangan ya, itu memang hukumnya begitu. Contoh ya, saya katakan kayak perang Indonesia melawan Belanda. Belanda penjajah ya. Di waktu itu kasusnya kayak Israel dijajah oleh Romawi atau Yunani, itu sah. Kayak mereka berperang untuk memerdekakan wilayahnya, itu sah, bela diri. Ketika peperangan terjadi bunuh atau dibunuh, nggak mungkin perang itu tampar-tamparan gitu. Nggak mungkin para pejuang Indonesia melawan penjajah Belanda itu cuma tampar-tamparan, nggak mungkin. Pasti bunuh-bunuhan gitu. Dan itu sah terjadi, nggak masalah. Jadi membunuh tuh boleh kalau pada tempatnya. Kayak membunuh dalam hal menghukum. Hukuman pemerintah menghukum mati seorang pembunuh itu sah, ya, dalilnya ada gitu, ya. Untuk untuk menyelamatkan intinya gitu. Biar dia tidak membunuh orang lain gitu, ya kan, karena bahaya kalau dia masih hidup, orang ini bakal melakukan pembunuhan lainnya, karena dia memang nggak bisa lagi diperbaiki mentalnya, memang mental pembunuh gitu kan, atau psikopat gitu, dia nggak bisa lagi dididik atau itu alam nih guys. Ntar ya, aduh. Intinya adalah membunuh tuh boleh kalau yang melakukannya adalah orang yang punya hak gitu, kayak Tuhan, kayak pemerintah yang mengadili seorang yang telah melakukan banyak kerusakan di muka bumi gitu kan. Nah, tapi Yesus nggak berhak. Kenapa? Dia bukan Tuhan. Jadi Yesus tuh kenapa dia nggak pernah membunuh? Karena dia tahu dia bukan Tuhan. Paham ya? Dia tahu dia bukan Tuhan, maka jangan membunuh. Menyakiti orangnya dia nggak berhak gitu. Kan dia bukan Tuhan. Kok Tuhan berhak gitu? Jadi gini, saya tanya ya, nih logika lagi. Katanya Yesus ketika di manusia itu nggak pernah bunuh orang. Faktanya ada orang meninggal di zaman Yesus hidup loh guys. Jadi ketika Yesus zaman antara periode Yesus dilahirkan dan Yesus itu anggaplah mati bagi versi Kristen, itu kan ada orang-orang yang mati itu siapa yang jambut nyawanya logikanya. Kan Yesus katanya nggak boleh jambut manusia. Logikanya pikirlah guys. Yesus ketika hidup di dunia, dari fase dia dilahirkan sampai meninggal, itu ada fase berapa puluh tahun gitu kan. Itu kan ada orang-orang yang meninggal tuh guys. Orang-orang ini siapa cabut nyawanya? Kalau Yesus nggak boleh mencabut nyawa orang ketika jadi manusia. Berarti ada orang lain yang mencabut kan? Berarti ada Tuhan lainnya gitu. Ini logika sederhana. Nah, makanya kita tahu Yesus nggak mencabut nyawa karena dia bukan Tuhan. Jadi ketika Yesus hidup, atau Yesus belum dilahirkan, atau Yesus sudah meninggal nanti, itu Tuhan, ada oknum namanya Tuhan, yaitu Allah yang mencabut nyawa manusia. Ya, nggak ada urusan sama Yesus itu guys, gitu loh. Jadi lu harus menjawab pertanyaan ini ya. Siapa yang membunuh manusia-manusia ketika Yesus hidup? Sedangkan klaim Louis adalah Yesus itu nggak boleh bunuh manusia. Siapa yang cabut nyawa mereka? Berarti bukan Yesus. Berarti Tuhan lain gitu. Jawab Louis ya. Ya, tolong Anda sampaikan pertanyaan ini kata Louis, dan saya pengen Louis buat videonya untuk membahas atau komentar deh di kolom video saya ini. bukan Yesus yang secara aktif langsung datang membunuh, entah pakai pisau, pakai parang dan lain-lain. Oke, yang pertama. Yang kedua, yang mencabut nyawa manusia ini ya Allah Bapa. Itulah mengapa saya sering ungkapkan bahwa makanya yang mencabut nyawa manusia adalah Allah Bapa, bukan Yesus, gitu. Nah, jadi itu makanya beda, guys. Makanya
Makanya Allah Bapa Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Itu logika sederhana kan? Sebagai orang Kristen, kita harus mengerti konsep Trinitas ini. Dalam tugas-tugasnya, Trinitas ini sendiri Allah Bapa yang mencabut nyawa manusia. Dia berotoritas atas segalanya. Tetapi Roh Kudus apa? Roh Kudus yang membuat manusia itu pada akhirnya bertobat untuk mengenal Tuhan. Berarti kalau Roh Kudus yang membuat manusia tobat untuk mengenal Tuhan, Tuhan yang mana lagi? Karena Roh Kudus Tuhan. Jadi gini guys ya. Berarti ini kita tahu ada berapa oknum di sini. Ada yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia, ada yang bertugas untuk mengarahkan ke Tuhan. Berarti Roh Kudus bukan Tuhan dong, gitu loh logika sederhananya. Yesus bukan Tuhan dong, gitu loh. Kan Tuhan itu satu. Lihat saya nih. Tugas saya apa? Ya kan? Ya semuanya. Gak mungkin tangan saya tugasnya ini saja. Tangan saya kan saya juga gitu. Kaki saya kan saya juga. Kaki saya bertugas melangkah misalnya melangkah untuk memberikan sumbangan fakir miskin misalnya. Kaki saya kan saya juga gitu. Ini logiknya begitu guys. Ya, tidak ada pembagian tugas karena memang oknumnya satu gitu. Tugas saya tugas tangan saya, ya tugas kaki saya sama guys gitu loh. Jadi kok bisa dibedakan? Tugas Roh Kudus adalah begini, tugas Allah Bapa begini. Karena mereka itu satu, berarti mereka nggak satu logikanya. Mereka tuh ada 2 atau 3 guys, termasuk Yesus berarti kan 3 berarti. Mengenal Allah Bapa bukan tugas Roh Kudus untuk membunuh, dan juga Yesus Kristus sendiri. Tugas dia datang ke dunia bukan untuk membunuh orang, tetapi menebus dosa manusia, dan penebusan ini diberikan kepada Allah. Itu kita akan bahas secara mendalam. Nah, Yesus kita bahas di video kemarin ya. Yesus tidak menebus nyawa manusia. Ya. Jadi dia tuh kemarin kita buat video ya, itu Yesus itu adalah memberikan nyawa, termin ketika dia memberikan nyawa untuk domba-dombanya, itu bukan dia dengan sukarela. Dan sukarela dalam artian dia menyerahkan gitu, enggak. Tapi ketika Tuhan Allah menyerahkan domba-dombanya, Tuhan Allah kan gembala, Yesus juga gembala. Tuhan Allah gembala yang baik, Yesus juga gembala yang baik. Cuman bedanya adalah Tuhan Allah pemilik domba-domba. Yesus diserahkan domba-domba itu untuk dikelola oleh Yesus. Nah, Yesus siap untuk menyerahkan nyawanya, dalam artian dia siap menghalau pengganggu berupa serigala. Untuk menghalau serigala itu bahkan dia siap mati untuk domba-dombanya. Bukan dia memberikan nyawanya pada serigala, bukan. Saya serigala makan aku. Lalu siapa yang menjaga dombanya? Sedangkan dia dikesalakan tanggung jawab untuk menjaga dombanya dari serangan serigala. Berarti dia harus tetap selamat agar dombanya selamat. Kalau dia nggak selamat, dombanya nggak selamat. Jadi ketika Yesus sebagai orang gembala menghadapi serigala, dia harusnya menang. Nah, dia bertempur habis-habisan sampai tidak ada penghabisan. Kalau dia mati pun nggak apa-apa. Yang penting domba selamat, ya kan? Tapi kalau bisa dia nggak mati gitu. Karena kalau dia mati, kecil kemungkinan domba selamat. Nah, Allah pun atau saya, kalau Anda punya gembala, punya domba, Anda akan pilih gembala yang kuat, yang bisa jaga domba Anda dari serangan serigala. Jadi maksudnya ketika gembala Anda mengatakan kepada Anda, saya siap menjaga domba Anda, bahkan saya siap menyerahkan nyawa saya untuk domba-domba Bapak, domba-domba Anda, kata dia gitu. Nah, ini maksudnya adalah dia siap mati untuk domba saya untuk bertempur dengan serigala yang datang menerkam domba saya, guys. Bukan dia tuh datang serigala, ini serigala makan aku. Enggak. Dia bertempur lawan serigala itu. Kalau dia menang, hebat. Berarti saya akan milih orang kuat yang bisa. Kamu bisa melawan serigala? Bisa, Pak. Tengok badannya kuat, oke, kamu saya pakai. Ternyata dia kalah lawan serigala, mati. Atau dia terluka parah. Jadi ketika dia terluka parah, dia nggak sanggup lagi lawan serigala itu bebas menerkam domba saya. Saya kan berkata, kamu nggak bagus ini, kamu badannya besar gitu kan. Faktanya kamu kalah lawan serigala. Akhirnya domba saya itu dimakan gitu. Akhirnya saya akan cari yang kuat gitu. Jadi ada orang kedua datang lagi, dan saya suka nih badannya badan sama besarnya gitu, atau lebih kecil atau apa-apa. Yang penting dia itu ketika dites ya, serigala dia mampu mengalahkan serigala. Membunuh serigala itu meskipun dia terluka. Jadi terlukanya dia tuh luka parah, dia tuh bukti dia siap mati tuh menjaga domba saya. Nah, ini saya pertahankan. Kamu hebat ini. Kamu bisa membunuh serigala itu sehingga domba saya selamat. Jadi termin domba selamat ketika dia tidak diserang serigala. Nah, jadi
Apakah gembala saya ini menyerahkan nyawanya pada serigala? Iya, dalam termin bertarung gitu guys. Dia siap mati melawan serigala demi domba-domba ini, melindungi. Jadi dalam termin melindungi dari rekaman serigala, bukan untuk mati konyol di tangan serigala, ya, sehingga dombanya tuh jadi nggak selamat. Itu logikanya guys, berpikirnya. Dalam pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Jadi dalam poin ini kita harus tahu bahwa Yesus tujuan utamanya untuk datang ke dunia bukan untuk membunuh mamanya, tetapi untuk memberikan. Ya berarti karena dia bukan Tuhan, maka dia berarti dia nggak berhak membunuh siapa-siapa. Yang Tuhan adalah Allah Bapa yang membunuh, mencabut nyawa manusia guys, dan membunuhnya Allah itu sah gitu. Makanya kalau Allah membunuh itu, makanya kita nggak heran ketika ada orang mati, siapa yang bunuh itu? Pasti Allah melalui perantara orang yang membunuh, atau bahkan ketika membunuh orang mati itu sah gitu guys. Karena Allah melakukan, coba Yesus yang membunuh, pasti orang protes. Oh Yesus bunuh orang gitu kan? Dia kan manusia, kenapa orang protes Yesus membunuh? Karena dia cuma manusia guys. Kalau Yesus itu Tuhan, dia membunuh orang nggak protes, dia Tuhan kok gitu. Itu logika sederhana loh. Makanya Yesus jangankan membunuh, mukul orang aja orang nggak rela guys. Ini kok seperti itu Yesus itu kan. Makanya orang ini selalu jargonnya Yesus tuh ajaran kasih. Lihat dia mereka menghina Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh membunuh. Padahal membunuh dalam waktu perang itu sah. Karena memang aturan perang itu kena membunuh dibunuh gitu. Ya kan? Dan perangnya kenapa dulu? Nabi Muhammad kan perang bukan tanpa alasan, tapi untuk bela diri. Nah, itu yang mereka itu nggak pahami. Jadi intinya adalah itu sebabnya Yesus pun jangan membunuh, melukai orang aja orang protes gitu guys. Kecuali kalau dalam termin kayak Nabi Muhammad ya, memang ada sebabnya gitu, bela diri nggak masalah. Nah itulah buktinya Yesus bukan Tuhan. Karena kalau dia Tuhan, dia mencabut nyawa siapapun itu orang nggak protes, meskipun orang itu lagi apapun itu. Karena memang itu apa dia gitu. Contohnya kayak Nabi Khidir. Nabi Khidir bunuh orang kan atas perintah siapa? Perintah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan info kepada Nabi Khidir, nih anak ini akan membunuh orang tuanya nanti. Nabi Musa waktu itu nggak salah ya, itu kan nggak tahu kalau Nabi Khidir nih dikasih tahu Allah begituan. Ya dia protes karena dia nggak tahu. Nah setelah dia kasih tahu dia ridho. Oh gitu rupanya. Berarti Nabi Khidir punya wewenang untuk bunuh orang itu karena Tuhan memerintahkan. Karena Tuhan itu Maha tahu, dia memberitakan informasi itu kepada Nabi Khidir. Sama ketika para pejuang Indonesia atau pejuang apapun itu yang berjuang melawan membela agamanya, melawan penjajah, membela negaranya, itu sah. Ya, dibolehkan oleh Tuhan. Jadi intinya adalah membunuh itu ya boleh asal pada tempatnya, ya. Yang melakukan itu adalah Tuhan, manusia hanya perantaraan gitu guys. Makanya Yesus tidak benarkan membunuh karena dia bukan Tuhan gitu kan. Yang Tuhan itu adalah Allah Bapa yang punya wewenang untuk membunuh. Itu loh guys. Makanya orang akan protes lah. Dan kan Yesus membunuh, melakukan apa aja hal yang tidak manusiawi aja orang marah gitu. Kok Yesus begitu gitu kan? Karena dia manusia. Makanya manusia tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Kok Tuhan boleh? Karena Tuhan bukan manusia. Tuhan bebas bunuh orang karena Tuhan Maha tahu. Kayak Tuhan, kenapa Tuhan bunuh orang lagi main bola? Tuhan yang lebih tahu, dengan takdirnya gitu kan. Itu logika pikirnya guys. Keselamatan, kebangkitan. Dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan nah, nih. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit. Kapan pada bangkitnya? Itu pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi bangkitnya itu adalah pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Itu waktu bangkitnya guys. Jadi kita semua akan bangkit sama-sama pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ya. Bangkit gitu guys. Bangkitnya pada akhir zaman. Nah, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Kenapa? Karena Yesus bangkit dan hidup gitu. Ya kan? Orang yang bangkit dan hidup itu bukan Tuhan.
ya kan? Tuhan itu nggak bangkit. Tuhan tuh maha hidup, ya. Tuhan itu nggak pernah bangkit, nggak pernah mati. Karena orang bangkit pasti ada matinya. Paham ya? Bangkit dari tiada, dilahirkan lalu bangkit. Ya, intinya adalah lalu selalu sambung lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Percaya sebagai apa dulu gitu? Percaya Tuhan tidak. Dia tidak pernah menginformasikan dirinya Tuhan atau sembah dia. Dia cuma menginformasikan dirinya adalah utusan, nabi. Ya. Demikianlah mereka mengenal engkau sesuai yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Dia mengakui kalau sesuai yang benar itu adalah engkau, bukan aku gitu. Itu maksud dia ngomong. Dan aku atau dia itu hanyalah utusan engkau gitu. Engkau yang mengutus, aku yang diutus gitu. Itu maksudnya guys. Itu yang kita tuh percaya kepada dia itu sesuai yang dia informasikan, jangan yang lain gitu. Percayalah hanya kepada dia sesuai dengan apa yang dia informasikan gitu. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, ya, tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan ini. Maksudnya adalah tidak akan mati selama-lamanya itu di surga, guys, bukan di dunia. Di surga kita tidak akan mati selama-lamanya, tapi di neraka kita akan dimatikan, hidupkan lagi, mati hidup gitu, guys. Karena siksaan tadi gitu. Orang yang durhaka, karena kalau orang tidak beriman kepada Tuhan yang benar, dia durhaka sama Tuhan itu. Sama kayak kita tidak percaya pada ibu yang benar. Ibu kita tidak kita percaya ide ibu kita. Itu durhaka namanya. Sama kayak Gundang, sama kayak Tuhan juga begitu. Dihukum. Jadi orang di neraka akan mengalami hidup mati, disiksa. Di surga hidup selama-lamanya. Nah, percaya kepada Yesus ya sesuai dengan yang dia informasikan. Gitu loh, guys. Nah, jawab Marta. Ya, jadi gini ya. Ini kalau bahasa Inggrisnya itu Lord, guys, bukan Tuhan. Tuhan. Lord. Kalau Tuhan itu God. Coba anda cek versi Inggrisnya. Itu sebutnya Lord gitu. Lord itu bukan God. Ya. Dan sekali lagi ya. Alkitab memang sering diubah-ubah terjemahannya. Saya kasih contoh kayak Alkitab tahun 70-an itu akulah guru dan tuan. Yang terbaru saya cek lagi itu diubah semua. Jadi akulah guru dan Tuhan. Padahal Tuhan dan Tuhan itu jauh beda. Tuhan bukanlah Tuhan. Tapi Tuhan pastilah Tuhan. Pastilah Tuhan gitu. Makanya kacau kalau ada orang mau rubah kata Tuhan di Tuhan. Paham ya logika berpikirnya. Jadi ini masalah terjemahan ya. Yang lama, Alkitab terjemahan lama itu ya Tuhan, aku percaya. Yesus adalah guru dan sekaligus Tuhan. Karena guru itu sebanding dengan Tuhan. Guru nggak sebanding dengan Tuhan. Tuhan bukanlah guru Tuhan. Tuhan itu nggak ada bandingannya. Kata Allah di kitab ya, kepada siapa kamu hendak menyamakan, umpamakan, membandingkan sehingga kami sama. Apakah dengan guru? Tidak. Makanya nggak mungkin akulah guru dan Tuhan. Pastilah aku guru dan Tuhan. Sesuai dengan ejaan terjemahan Alkitab lama, guys. Tiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi orang Muslim itu percaya pada Yesus, tapi percaya yang benar. Yesus dengan dia apa yang dia sampaikan informasinya. Dan juga dia menyampaikan, aku meminta pada Bapakku seorang penolong lain. Itulah Nabi Muhammad. Ya, dia menyuruh kita untuk percaya kepada mengikuti penolong yang lain nanti. Seorang penolong lain yang nanti itu setelah dia pergi. Jadi dia pergi dulu, baru penolong itu akan datang, guys. Itulah Nabi Muhammad. Jadi kita percaya kepada Yesus dan percaya juga kepada Nabi Muhammad yang dia informasikan akan datang kemudian, gitu, guys. Ini jelas loh dikatakan bahwa kebangkitan dan hidup dia. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan mati terus-menerus. Justru ketika ia percaya Yesus, dia mati, dia akan memperoleh yang namanya hidup kekal. Dikatakan juga di situ, dia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini jelas ya. Bagaimana Yesus datang ke dunia tujuannya memang bukan untuk membunuh seseorang. Apakah dia memiliki otoritas untuk mencapai? Ini guys ya. Tuhan itu tujuannya bukan bunuh manusia. Membunuh manusia atau makhluk ciptaannya itu hanyalah bagian dari ketentuannya. Jadi nggak bisa dikatakan itu tugas Tuhan. Tuhan tuh nggak punya tugas. Tuhan memberikan tugas kepada Yesus ya, pada malaikat untuk mencabut nyawa, kepada Yesus untuk mendakwakan Islam, untuk mendakwakan risalah Tuhan gitu. Jadi Tuhan tuh nggak punya tugas, guys. Masa tugas
Tuhan membunuh manusia. Yesus nggak punya tugas membunuh manusia, enggak gitu guys. Tugas Yesus ya, kenapa seorang punya tugas ya? Berarti ada yang memberikan. Ingat, tugas itu diberikan. Saya punya tugas nih. Tugas saya apa? Tugas saya bekerja untuk memberi nafkah pada anak istri saya. Siapa memberikan tugas saya itu? Tuhan. Tuhan menyuruh saya bekerja untuk menafkahi anak istri saya. Ya, jadi tugas itu timbul setelah ada yang memberikan. Gitu. Kayak tugas saya berdakwah misalnya, itu Tuhan yang memerintahkan gitu. Tuhan punya tugas? Enggak, Tuhan yang punya tugas. Kenapa? Karena dialah yang tertinggi. Orang yang tertinggi itu nggak punya tugas. Kayak yang pemilik. Kita tengok hierarki. Pemilik perusahaan. Dia punya tugas nggak? Nggak ada tugas ya guys. Dia pemilik perusahaan kok. GM. Komisaris. Direktur utama. Punya tugas. Kenapa? Karena bukan dia yang punya. Walaupun dia posisi tertinggi di perusahaan, tapi tetaplah dia bukan yang punya. Tuhan adalah yang punya manusia, dia yang punya tugas. Makanya salah kalau dikatakan Tuhan punya tugas. Makanya Yesus yang punya tugas, kalau dikatakan Yesus tidak punya tugas untuk bunuh manusia, karena tugasnya tuh, karena pertama dia bukan Tuhan, dan Tuhan tidak punya tugas untuk bunuh manusia ya. Tugas bunuh manusia telah melalui malaikatnya. Tugas Yesus yang lain, ya, itu menyampaikan apa keinginan Bapaknya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhannya adalah Bapaknya yang memberikan tugas pada Yesus gitu loh guys. Punya seorang ya jelas dia punya otoritas, tetapi bukan itu prioritasnya, bukan itu tujuannya ketika dia berinkarnasi jadi manusia. Tapi tujuannya adalah justru untuk membuat orang yang percaya kepada Yesus bangkit, mengenal Kristus dan kemudian bangkit. Semuanya itu kan bangkit, bukan hanya yang percaya Yesus saja bangkit guys. Semuanya akan bangkit. Kita semua akan bangkit di akhir zaman nanti. Hari kiamat terjadi, kita ada hari penghakiman, kemarin kita akan bangkit. Bukan hanya percaya pada Yesus, semuanya manusia akan bangkit gitu. Cuman bedanya, kalau percaya Yesus ya sebagai nabi, utusan, itu akan termasuk yang Nabi Muhammad juga dan semua nabi itu akan hidup selama-lamanya kekal di surga. Di surga tidak disiksa, tidak mengalami kematian. Tapi orang-orang yang durhaka, ya, yang menyekutukan Allah Bapa, dia akan berada di neraka dan dihukum hingga mati, hidupkan lagi, dihukum lagi, dimatikan lagi, hidupkan lagi, begitu terusnya. Jadi tidak hidup kekal di neraka nanti. Bukan mati selama-lamanya. Lalu yang mencabut nyawa manusia siapa? Ya Allah Bapa. Nanti kita... Ini tidak ada orang yang mati selama-lamanya, nggak ada guys. Ya, logikanya. Kalau ada orang yang mati selamanya, adil nggak? Adil nggak? Mati itu sama kayak tidur loh guys ya. Mati itu sama kayak tidur. Ya Anda bayangkan, tidur itu kan nyawa kita diambil. Kita tidur, nyawa kita diambil. Dalam artian kita itu, nyawa kita diletakkan di tempat tertentu. Maka kita tidak sadarkan diri. Sama kayak orang pingsan. Jadi, ketika kita mati, kita kan merasakan apa-apa. Ketika kita sudah mati ya, kita tidak merasakan apa-apa. Nah, sementara adil nggak itu? Misalnya ada seorang pembunuh, dia bunuh jutaan orang, atau enggak ya ribuan atau berapa gitu, banyak dia bunuh orang, maka satu orang aja gitu. Nah, lalu dia mati nggak bangkit lagi, ya adil nggak itu? Adil nggak? Jadi orang-orang yang tidak percaya Yesus tuh mati selamanya. Adil nggak itu? Nggak adil. Hukumannya belum diterima gitu. Hukumannya sama kayak orang disuruh tidur. Udah kamu tidur di sana, nggak usah bangun lagi gitu. Adil nggak? Enggak. Kenapa? Dia tidak merasakan sakit atau sisaannya seperti yang dilakukan pada orang lain gitu. Contoh kayak pelaku bom nuklir Hiroshima Nagasaki, dia bunuh berapa orang itu, jutaan orang. Masa dia cuma mati nggak bangkit lagi? Enak bener kok gitu, ya kan? Bagaimana rasa pedih orang yang dijatuhin bom nuklir itu, ya kan? Yang dilakukan oleh orang ini, dia tidak mendapatkan balasannya. Karena orang ini mati selama-lamanya gitu guys. Makanya Islam itu logis ya, makanya ada neraka untuk menghukum. Jadi ada orang yang membunuh jutaan orang, dia akan merasakan kepedihan dari jutaan orang itu yang dibunuhnya itu. Makanya jadi di neraka itu guys, logika lainnya adalah neraka itu kan kalau ada, jadi gini,
Berarti kan nanti kan kalau logika orang-orang ini kayak Lois ini kan berarti ada orang yang hidup kekal dan ada orang yang mati selamanya. Orang yang percaya Yesus Tuhan hidup kekal, orang nggak percaya Yesus Tuhan akan matinya. Lalu untuk apa ada neraka? Jadi kan logikanya adalah ketika orang percaya Yesus Tuhan dia akan masuk surga hidup kekal. Oke lah, kita terima itu, ya kan? Terima dalam artian hidup kekalnya, bukan percaya Yesus Tuhan ya. Nah, tapi ketika ada orang nggak percaya Yesus Tuhan, alias dia bukan Kristen misalnya gitu kan, dia mati selamanya. Lalu untuk apa neraka? Di mana ditempatkan dia di neraka? Dia nggak merasakan sakit. Kenapa dia mati? Orang mati tidak merasakan sakit. Paham nggak? Apa guna neraka, guys? Kalau orang ini mati selamanya. Makanya ada orang sudah mati, misalnya ada penyiksaan nih. Orang menyisakan sampai mati. Ada nggak orang menyiksa orang mati? Nggak ada. Ada nggak orang menyiksa orang mati? Nggak ada, guys. Jadi ketika orang menyiksa itu sampai mati, cek udah mati belum? Udah, kubur. Ya kan? Nggak ada lagi penyiksaan, udah mati. Tapi ketika dia tahu masih hidup dia, siksa lagi gitu. Nggak ada orang nyiksa main, nggak ada, guys. Udah dia orang waras tahu main nggak merasakan sakit. Neraka itu api yang panas, ya, menyiksa orang yang menyiksa orang lain juga di dunia gitu. Wajar. Jadi kalau Anda menyiksa, ya setimpal hukuman yang disiksa juga. Itu kuman. Makanya dikatakan di Perjanjian Lama itu ya, jangan merasa kesayangan padanya, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu setimpal. Jadi orang itu nggak berani macam-macam. Kenapa? Kalau dia di matanya diambil, diganti matanya gitu. Ya kan? Gigi jadi pukul, rontok diganti, pukul gigi merontok. Itu keadilan namanya, justice, equal. Dia melakukan itu, hukumannya itu keadilan. Nah, bagaimana bisa orang itu mati selamanya ditempatkan di surga? Dia nggak merasakan apa-apa. Di neraka. Untuk apa neraka itu? Jadi pada gini loh. Kayak ada orang mati. Ini misal gini, ada pembunuh. Hukumannya adalah penjara seumur hidup. Atau hukuman lain, misalnya hukuman ya siksaan apalah gitu. Ya anggaplah kalau dalam Islam itu dicambuk, berzina dicambuk gitu. Atau membunuh itu ya apalah gitu. Pokoknya ini adalah mau siksa apapun itu, mau dia penjara seumur hidup, mau penjara, mau apa. Nah, tapi orang ini mati. Apakah orang mati masuk penjara? Tidak, dikubur. Kenapa? Dia tidak merasakan siksa penjara. Coba, mayit nih, orang mati, ditempatkan dalam penjara. Lalu tanya kepada si mayat, rasanya apa bol di penjara? Dia nggak bisa jawab, dia pada mati. Dia nggak merasakan penjara, guys. Makanya ketika seorang pembunuh, ya, dia membunuh orang lain, ya, lalu dia disidang. Sidang dia. Kamu karena membunuh orang lain, kamu dihukum penjara seumur hidup. Kamu masuk penjara deh. Tiba-tiba dia mati di tengah jalan, dalam perjalanan ke penjara dia mati. Orang waras akan mengatakan stop, dia sudah mati, kubur dia. Lalu tiba-tiba orang Luis, kalau pakai logika ini, Luis tentu kalau Luis ada di situ, dia akan ngomong nih, masukkan di penjara, dia harus menerima hukumannya. Untuk itu ciptakan neraka, penjara atau neraka, masukkan dia ke dalam penjara. Dia udah mati, merasakan apa-apa lagi. Itu jadi nampak orang cerdas dengan orang nggak cerdas. Jadi ketika ada jadi ketika orang nggak percaya Yesus itu mati selamanya, itu nggak logis. Ya, untuk itu untuk apa di neraka? Jadi Luisnya harus banyak berpikir, guys. Logikanya harus main gitu, ya kan? Kita lihat bukti-bukti selanjutnya. Itulah kenapa orang Kristen itu memahami sebuah kematian itu bukan akhir dari hidupnya. Tetapi kematian adalah sebuah keuntungan. Lah kok bisa ini orang mati kok justru keuntungan? Ya iya, karena apa? Paulus juga mengatakan hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa bisa dikatakan keuntungan? Ya karena ketika seseorang itu mati, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dia akan bangkit dari kematian itu dan memperoleh tubuh yang baru yang tidak menderita lagi. Dan ini juga yang terjadi dengan Maria. Orang yang mati akan menerima tubuh baru. Ini bertentangan dengan statement orang-orang Kristen tertulis sebelumnya. Ya,
Jadi pernah itu di suatu video ya, Yesus katakan ya, pada hari kebangkitan orang yang hidup seperti malaikat. Malaikat itu roh. Mana yang betul Luis? Di video lain Anda katakan ketika pada hari kebangkitan manusia akan hidup seperti malaikat. Dia menyampaikan dalil itu loh guys. Dalilnya ada seperti itu. Pada hari kebangkitan manusia akan hidup seperti malaikat. Yaitu manusia akan hidup dalam roh seperti malaikat. Dalam bentuk roh. Tapi di sini katakan dia akan menerima tubuh baru. Mana yang benar gitu. Nah, makanya saya sampaikan itu waktu itu betul. Ya. Maksudnya pada hari kebangkitan, manusia hidup seperti malaikat itu dalam artian itu hari kebangkitan menunggu penghakiman, belum penghakiman. Jadi orang itu masuk surga neraka setelah hari penghakiman. Jadi ada hari kebangkitan, penghakiman baru hari penghukuman, hari pembalasan, surga dan neraka gitu, guys. Jadi akhirnya Luis jujur sini mengakui kalau kita nanti akan dibangkitkan dalam tubuh yang baru gitu, guys. Ya kan? Dan itu kenapa tubuh baru? Karena tubuh itulah yang bisa disiksa dan bisa merasakan kenikmatan. Jadi ketika roh saya sudah cabut dari tubuh, saya nggak merasakan apa lagi gitu, guys. Merasakan nikmat gitu. Makanya untuk merasakan nikmat saya butuh tubuh gitu. Karena saya makan pakai tubuh gitu. Saya nggak mungkin roh saya makan kan, maka saya butuh tubuh. Kenikmatan makan itu kan dari indera pengecap lidah ini, guys. Butuh tubuh gitu, cuma merasakan kenikmatan. Juga ketika saya disiksa, saya butuh tubuh gitu. Karena di tubuh ini terdapat sensor sakit di kulit nih. Makanya ketika saya disiksa atau dihukum lah penjara itu merasakan sakit karena ada punya tubuh gitu, guys. Nah, gitu logikanya. Saya punya perasaan yang punya rasa sakit, merasa sakit, sedih dan segala macamnya. Ya, seandainya Yesus tidak datang ke dunia menebus dosa Maria, maka Maria ketika mati dia masuk neraka, disiksa. Tapi karena Yesus enggak, ya. Jadi gini logikanya ya. Jadi kalau begitu logikanya, kalau nggak ada Yesus, manusia semua masuk neraka, ya kan? Karena Yesus menebus. Logikanya ya, ini kita pakai logika nih, guys ya. Yesus kan ada setelah dilahirkan ibunya. Berarti periode ketika Yesus belum ada itu bagaimana nasib manusia? Waktu itu belum ada Yesus loh. Waktu Yesus dilahirkan itu kan. Jadi siapa yang nebus nama manusia? Itu yang pertama. Yang kedua, jadi nggak ada lagi kalau gitu orang yang keadilan gitu. Maksudnya tuh orang membunuh kan harusnya dapat hukuman dibunuh yang setimpal. Orang yang berbuat baik kan mendapatkan hukuman kenikmatan sesuai dengan kadar kebaikannya. Itu baru keadilan. Tapi kalau semua tebus Yesus, mana lagi keadilan? Sama kayak orang misalnya Anda belanja ke suatu tempat. Ada orang yang bayar cash, ada orang hutang gitu kan. Ada orang yang mencuri, merampok. Masa semuanya lalu orangnya semua percaya pada Yesus itu? Lalu semuanya tebus Yesus. Oh, kamu yang udah bayar cash, udah aman. Kamu yang berutang, ini aku bayar. Kamu yang mencuri merampok, udah aku maafkan. Adil nggak, guys? Orang nggak berpikir untuk apa aku bayar cash. Wong perampok juga ditebus gitu kan. Wong yang ini juga ditebus, yang berutang. Untuk apa saya bayar cash itu, guys? Makanya ini nggak adil. Maka Yesus datang bukan untuk menembus dosa, guys. Setiap orang itu bertanggung jawab kepada dosa masing-masing. Saya bunuh orang ya saya bertanggung jawab. Ya. Karena nanti logikanya gini, saya bunuh orang. Teman saya nggak pernah bunuh orang. Ya kan? Enak betul saya gitu. Jadi misalnya gini nih. Saya geram sama orang ini dan saya pengen membunuhnya, teman saja begitu. Tapi saya ketika bunuh orang ini saya tahu dia ada nebus dosa saya, itu Yesus gitu. Orang ini juga tahu sebenarnya, tapi dia nggak mau bunuh gitu. Untuk apa coba? Ini kan aneh gitu, guys. Karena jadi logikanya adalah sesuatu yang ada nebus, jadi nggak berguna lagi kalau dia menahan gitu, guys, logikanya. Ya. Jadi orang akan selalu memanfaatkan kesempatan yang ada, ya kan, penebusan gitu. Kalau misalnya saya tahu ada yang nebus utang saya di warung, ya saya buat utang.
Ngapain saya bayar cash? Uang saya bisa untuk yang lain. Misal di warung ini saya ditebus, kamu kalau mau utang di warung ini akan saya tebus. Ya saya akan gunakan uang saya untuk yang lain yang ada penebusan gitu guys. Kan itu logikanya, ya kan? Ngapain saya bayar cash kalau saya tahu utang saya ditebus juga gitu? Jadi enak dong. Jadi ada orang yang memanfaatkan itu dan tidak gitu. Ya enak lah orang yang memanfaatkan itu. Uang saya terpakai, uang dia tidak gitu. Kan tidak adil guys gitu loh. Makanya yang merampok ya kena hukuman, yang utang ya harus bayar utang, yang nggak berutang bayar cash ya aman gitu. Kan itu logika berpikirnya baru adil. Datang ke dunia, dia menyelamatkan Maria supaya dia tidak kena penghukuman yang diberikan oleh Allah Bapa. Bagaimana bisa dia menyelamatkan Maria sedangkan dia nggak selamat? Ya. Orang yang nggak bisa menyelamatkan dirinya itu nggak bisa menyelamatkan orang lain guys. Dia aja nggak selamat, gimana dia bisa menyelamatkan Maria, ibunya? Pada dirinya, tetapi Yesus justru menyelamatkan Maria. Masa yang begini dibilang durhaka? Kapan Yesus menyelamatkan Maria? Kapan? Jadi Luis ini halu guys. Ya kalau kita pakai logika ya, kita pakai logika aja. Saya tanya kapan Yesus menyelamatkan Maria, sedangkan Yesusnya udah nggak selamat. Yesus itu kan jadi termin nggak selamat adalah ketika seorang itu celaka. Jangan kan mati lagi, celaka itu nggak selamat itu. Saya celaka misalnya, saya dipukul orang, itu saya udah nggak selamat. Karena saya dipukul orang. Apalagi kalau saya sampai mati gitu. Jadi pertanyaannya adalah kapan Yesus menyelamatkan Maria, sedangkan dia aja sudah nggak selamat duluan itu. Gitu loh guys. Jadi janganlah berfantasi, yang ada aja, yang fakta aja di depan mata yang nampak gitu. Anak durhaka itu adalah ketika Yesus misalnya dia membunuh mamanya ketika masih hidup, dia tusuk. Nah, itu namanya. Tapi kalau guys, ya. Apa namanya ya? Ketika Yesus sudah tidak ada, alias dia tuh bangkit, kan mamanya mati tuh. Yang menyebut nyawa mamanya siapa? Dia juga kan? Anggap dia nggak mencabut nyawa mamanya ketika dia belum mati. Ketika dia belum bangkit. Ketika dia bangkit, mamanya mati, siapa cabut nyawa mamanya? Atau siapa yang nyabut nyawa manusia lainnya ketika dia hidup? Kalau bukan dia, ini ada dua pilihan nih, dua konsekuensi. Pertama, anggaplah dia tidak pernah membunuh orang atau mamanya bahkan. Lalu siapa yang nyabut nyawa mamanya? Berarti bukan dia, berarti Allah Bapa. Dan itu yang benar ya. Atau kedua, dia tidak mencabut nyawa ketika dia hidup, tapi dia mencabut nyawa ketika dia mati. Ketika dia bangkit gitu, baru cabut nyawa dia. Apa bedanya? Mencabut nyawa adalah membunuh guys. Paham ya? Orang terbunuh ketika cabut nyawanya. Jadi maka saya kembali lagi tadi. Karena tusuk orang pukul dia mati, berarti Anda bukan seorang pembunuh gitu. Justru ketika nyawa tercabutlah, berarti Anda membunuh dia gitu. ini adalah satu tindakan yang diberikan Yesus kepada Maria supaya Maria bangkit. Ketika dia mati, dia tidak mati selama-lamanya tapi bangkit. Jadi sama kayak gini. Oh, kalau gitu Yesus tidak membunuh mamanya ketika dia masih hidup. Tapi kan dia sudah bangkit, baru dia bunuh mamanya gitu. Sama aja guys. Sama aja intinya. Ya. Pertama, posisi dia sebagai anak Maria tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Dia tetap anak Maria. Dia bisa mendinai dia bukan anaknya lagi, karena dia gimana pun faktanya dilahirkan dari rahim ibunya gitu. Paham ya? Itulah yang dikatakan dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa. Perhatikan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Iya, yang percaya pada siapa? Percaya pada Allah. Akan beroleh hidup yang kekal di surga. Percaya pada Allah sebagai Tuhan guys gitu. Yesus berkata, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah salah satu Tuhan. Esa. Yesus katakan Tuhan Allah kita. Dia tidak mengatakan, aku Tuhanmu. Enggak. Tapi dia katakan Tuhan Allah kita. Orang yang ngomong Tuhan Allah kita, berarti dia punya Tuhan yang sama dengan kita. Maria pada akhirnya tidak mati binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Karena Yesus Maria mati binasa, baru beroleh hidup yang kekal. Paham nggak? Masa Maria tidak mengalami mati binasa? Tiap orang itu akan mengalami kematian, kebinasaan. Jadi Luis ini dia tidak konsisten. Tadi dia katakan, dia memakai dalil Paulus. Paulus mengatakan, kematian adalah keuntungan.
Kita semua mati. Tapi orang mati yang percaya Yesus akan kekal, hidup kekal. Semua mati, bahkan semua manusia akan mengalami kematian. Kok bisa dikatakan ya Maria tidak mengalami kematian, tidak mengalami binasa? Maria juga termasuk Yesus juga mengalami kematian binasa. Tapi nanti mereka semua akan dibangkitkan kembali. Kita juga semua akan dibangkitkan kembali, guys. Itu logikanya. Tidak ada manusia yang tidak mengalami atau makhluk yang tidak mengalami kematian atau kebinasaan. Dan kita semua nanti akan dibangkitkan lagi semuanya. Tidak ada yang tidak mengalami kebangkitan, ya. Di manusia gitu akan mengalami kebangkitan lagi nanti. Jadi takdir manusia untuk mati dan bangkit, termasuk Yesus juga, guys, termasuk ibunya juga. Jadi ibunya tuh bukannya tidak mati tidak binasa, justru karena mati binasa itulah nanti dia bisa dibangkitkan. Karena mungkin orang bangkit kalau dia tidak binasa dulu. Ada nggak orang bangkit tapi dia tidak mati atau tidak binasa? Gimana dia bangkit? Orang bangkit itu butuh dari posisi tidak bangkit. Tidak bangkit itulah mati atau binasa. Jadi Lewis nih nggak ngerti logika itu, guys, ya. Dia bingung sendiri. Tadi dikatakan pakai dalil paus manusia itu mati baru bangkit, termasuk orang-orang mereka yang percaya Yesus itu kan. Jadi katakannya lagi Maria tidak mati dan tidak bangkit, tidak binasa gitu. Ini gimana logikanya? Menyelamatkan dia. Inilah pemikiran yang benar tentang Kristus. Sampai di sini kita paham bagaimana apakah Yesus durhaka kepada mamanya? Ya justru enggak. Walaupun dia berkuasa mencabut nyawa, tapi apakah dalam tujuan pribadi? Jadi kalau seorang berkuasa cabut nyawa, ya, itu Tuhan. Seorang anak nggak berkuasa, tapi Yesus bukan Tuhan, makanya dia nggak berkuasa mencabut nyawa ibunya. Kok Tuhan boleh mencabut nyawa Maria, karena Maria bukan ibunya. Saya punya mama, saya nggak berkuasa mencabut nyawa mama saya. Yang punya kuasa siapa? Tuhan. Meskipun saya mati bangkit lagi, saya nggak berkuasa untuk mencabut nyawa mama saya. Karena saya bukan Tuhan. Karena saya punya mama. Tuhan tidak punya mama. Itu logikanya, guys. Ya ada. Itu adalah untuk mencabut nyawa dan Maria? Ya enggak. Allah Bapa yang membuat Maria pada akhirnya mati karena dosanya. Tetapi Kristus, Yesus. Enggak. Manusia mati bukan karena dosanya. Ingat. Maria adalah wanita suci yang orang lihat itu tidak ada dosa, ya. Jadi orang itu mati bukan karena dosanya, mati karena takdir, udah takdirnya. Jadi baik orang yang berdosa maupun orang nggak berdosa itu tetap akan mengalami kematian, termasuk Adam. Paham ya? Manusia itu bukan mati karena memang manusia itu adalah takdirnya mengalami kematian. Itulah makhluk. Semua makhluk itu akan mengalami kematian. Jadi guys, bukan hanya manusia yang mati, hewan juga mati, jin juga mati, tumbuhan mati. Apakah tumbuhan hewan itu mati karena dosanya? Tidak, orang itu tidak mengalami kematian karena dosanya. Karena faktanya tumbuhan juga mati, hewan juga mati. Apakah tumbuhan punya dosa? Hewan punya dosa? Punya dosa kan cuma manusia dan jin. Itu logikanya. Jadi faktanya manusia bukan mati karena dosanya. Manusia mati memang udah takdirnya, guys, gitu loh. Bahkan orang yang baik sekalipun ya, itu tetap akan mati. Jadi apakah dia mati karena dosanya? Enggak, dia enggak, dosanya sedikit atau bahkan tidak ada gitu, kayak contohnya Ibu Maria gitu dan segala macamnya gitu kan. Terus dia menyelamatkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Mudah-mudahan ini membuat kita paham dan mengerti dan bisa menjawab apa yang jadi pertanyaan Bapak ini. Masih ada 3 poin berikutnya. Saya akan membuat dalam 3 video berikutnya. Nanti silakan teman-teman ikuti. Dan ini baru part yang pertama. Jadi jangan lupa ya, ketika saya upload nanti teman-teman langsung nonton saja supaya lebih memiliki pemahaman lebih luas lagi, Jadi kalau mau pemahaman luas, nonton video saya. Kenapa? Karena video saya itu mengomentari video Lewis sekaligus video Bapak tadi. Lebih lengkap video saya. Kalau nonton video Lewis itu pertama ngawur ya. Dia ngaku dia bilang online ngawur. Padahal faktanya dia ngawur. Kedua tinggal lengkap. Kenapa? Karena Anda gantung di situ. Anda nggak mendapat ulasan. Benar nggak disampaikan Lewis gitu. Makanya poin titik akhirnya ada video saya. Saya ngomentari Lewis dari situ. Jadi Anda bisa mendapatkan wawasan luas setelah nonton video saya. Di situ bisa membandingkan mana benar nih, saya, Lewis atau orang tadi. Tapi kalau Anda cuma nonton video Lewis, Anda cuma ada 2 pertanyaan, yang benar Lewis apa orang tadi gitu. Tapi kalau nonton video saya lebih lengkap. Ada dapat perspektif lain. Oh, ternyata yang Lewis sampaikan tuh nggak logis ternyata rupanya. Makanya lebih luas lagi, guys. Jadi kalau ada orang komentar lain, ada lagi yang komentari dia, tengok siapa yang komentar terakhir.
Jadi situlah Anda dapat persepsi luas. Anda bisa punya banyak pandangan. Jadi Anda bisa menilai pandangan saya, pandangan Luis, dan pandangan orang tadi. Tapi kalau Anda cuma nonton video Luis, Anda akan berarti tengah-tengah. Anda hanya dapat pandangan Luis dan orang tadi. Anda tidak dapat pandangan saya gitu guys. Logika Anda tuh, jadi orang tuh untuk mendapatkan wawasan luas tuh ada melihat dari banyak sudut pandang gitu. Dan sudut pandang saya yang terakhir gitu. Di sudut pandang ini saya membahas semuanya. Masuk Luis juga orang itu. Luis kan hanya bahas orang itu gitu. Oke. Jadi share dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.